Perkenalkan, nama Welda Ramadhani, BP 19 10 25 10 24 dari kelas Karantina Proteksi Tanaman A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus beras plastik. Beras merupakan salah satu padi-padian paling penting di dunia untuk konsumsi manusia dan merupakan makanan pokok di Indonesia. Sebanyak 75% masukan kalori harian masyarakat di negara-negara Asia tersebut berasal dari beras. Lebih dari 59% penduduk dunia tergantung pada beras sebagai sumber kalori utama. Beras merupakan bahan pokok yang sampai saat ini masih dikonsumsi oleh sekitar 90% penduduk Indonesia dan menyumbang lebih dari 50% kebutuhan kalori serta hampir 50% kebutuhan protein. Menurut Marzuki 2008, beras sebagai bahan makanan pokok tampaknya tetap mendominasi pola makan orang Indonesia. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi konsumsi di Indonesia yang masih di atas 90%. Mengingat perannya sebagai komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, tercapainya kecukupan produksi beras nasional dan terdistribusinya dengan harga terjangkau serta aman dikonsumsi bagi setiap warga sangat penting sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya keamanan dan ketahanan pangan nasional. Berbicara tentang keamanan pangan telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Pasal 1 ayat 4 menjelaskan tentang keamanan pangan adalah kondisi daya upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Menurut Kodeks 1997, jaminan pangan tidak menyebabkan bahaya terhadap konsumen bila disiapkan dan atau dimakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Menurut Joint FAO atau WHO, semua kondisi dan tindakan yang diperlukan selama proses produksi, processing, penyimpanan, distribusi, dan penyiapan makanan sehingga ketika dimakan tidak menyebabkan resiko kesehatan. Namun bagaimana jika keamanan pangan itu sendiri tidak terwujud, seperti adanya cemaran biologi, kimia, dan benda lain pada pangan seperti pada beras? Seperti yang kita ketahui di atas, beras merupakan makanan pokok yang kita konsumsi setiap harinya dan merupakan sumber energi bagi kita. Namun apa jadinya jika beras yang kita konsumsi itu berasal dari plastik? Ya, kasus tersebut terjadi pada tahun 2015. Beberapa informasi menyebutkan bahwa beras plastik tersebut berasal dari Cina. Informasi dari Strain Time Online tanggal 19 Mei 2015 menyatakan bahwa beras plastik tersebut sudah beredar di negara dengan bahan makanan pokok nasi dan berpenduduk besar seperti India, Indonesia, dan Vietnam. Secara umum, pasti beras plastik sangat berbahaya untuk tubuh kita. Kita tahu bahwa komponen plastik bukan sesuatu yang bisa dikonsumsi. Sistem pencernaan kita tidak akan mencerna makanan yang mengandung plastik itu dengan sempurna. Secara akut bisa saja terjadi gangguan langsung pada sistem pencernaan. Makanan yang mengandung plastik akan butuh waktu lama berada dalam lambung kita. Hal ini menimbulkan rasa begah, penuh, dan cepat kenyang. Gangguan yang terjadi selanjutnya juga bisa terjadi mual bahkan muntah. Selain itu, bisa saja komponen plastik tersebut mengiritasi sistem pencernaan kita. Proses pembuangan makanan juga akan terganggu, bisa saja terjadi diare, bahkan susah buang air besar. Bahaya lain dari beras plastik menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukovindo, ternyata ada unsur phtalat dalam komponen beras palsu atau beras plastik tersebut. Phtalat bisa diserap oleh usus kita, masuk ke dalam darah dan sampai di hati. Zat ini akan merusak liver kita sehingga sistem pencernaan akan terganggu lebih lanjut. Pada penelitian binatang, paparan phtalat pada liver akan menyebabkan berkembangnya kanker liver di kemudian hari. Agar terhindar dari mengkonsumsi beras plastik, penjual ataupun pembeli harus bisa membedakan antara beras plastik dan beras asli. Berikut merupakan ciri-ciri beras asli dan beras plastik.
Beras asli memiliki ciri-ciri terdapat garis-garis bekas kulit beras. Beras asli saat direndam akan berubah warna. Beras asli bisa dibuat bubur, sedangkan beras plastik tidak dapat dibuat bubur. Ciri-ciri beras plastik itu sendiri yaitu licin tanpa bekas serat kulit, bentuknya yang kurang beraturan, dan di ujung beras terdapat berwarna putih yang merupakan zat kapur. Untuk mengatasi efek dari mengkonsumsi beras plastik tersebut, sebaiknya konsumen banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang mengandung banyak vitamin, mineral, dan antioksidan, serta banyak mengkonsumsi air sesuai dengan yang dianjurkan adalah hal-hal yang bisa kita kerjakan agar kita bisa mengurangi efek samping dari zat yang berbahaya tersebut. Selain itu, masyarakat harus jeli dalam memilih beras yang akan dikonsumsi. Para pedagang juga harus melihat apakah beras yang dijual tersebut bukan beras palsu atau beras plastik yang mengandung komponen plastik tersebut. Selain itu, peran pemerintah dalam menjaga keamanan pangan perlu ditingkatkan, baik itu dalam kegiatan impor maupun perdagangan antar daerah, agar hal yang demikian tidak terjadi lagi di kemudian hari.